Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani dengan nomor NIM 221F10053. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak disabilitas netra dari Bunda Sugihartati. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra buta total. Alat pendidikan bagi anak-anak disabilitas netra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada alat pendidikan khusus, yang kedua alat bantu, dan yang ketiga alat peraga. Yang pertama, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra, antara lain yaitu seperti reglet dan pena, kedua mesin tik Braille, yang ketiga komputer dengan program Braille, yang keempat printer Braille, yang kelima abacus, yang keenam kalkulator bicara, yang ketujuh kertas Braille, yang kedelapan penggaris Braille, yang kesembilan kompas bicara. Yang kedua yaitu alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra, sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Yang pertama, alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf Braille. Selanjutnya adalah alat peraga bagi anak disabilitas netra buta total. Alat peraga taktual atau audio, yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain, yang pertama, benda asli. Benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan seperti kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. Yang ketiga, benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan berupa herbarium ataupun insektarium. Yang keempat, benda atau model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Yang kelima, gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. Yang keenam, gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik ini berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Yang ketujuh, peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, globe timbul. Papan baca dan papan paku. Selanjutnya adalah alat pendidikan bagi anak disabilitas netra, low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi 3, yaitu alat bantu optik dan serta alat peraga. Yang pertama, alat bantu optik ini berupa kacamata pembesaran, shunt magnifier, hand magnifier, kombinasi teleskop, dan CCTV. Yang kedua, alat bantu non-optik. Alat bantu ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tiposkop, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Selanjutnya adalah mengenai layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra.
anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya perlu dilakukan upaya-upaya yang khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra. Yang selanjutnya adalah teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor dalam diri anak sendiri. Dan yang ketiga, kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal, dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak remaja atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tidak terpecahkan dalam keluarga di masa lalunya. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota keluarga yang lainnya. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau discomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostatis. Jadi, dalam konseling atau terapi, keadaan homeostatis struktur keluarga ini. Anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya, supaya
dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dan diperlukan 3 prinsip, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaan, seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatannya. Untuk memahamkan hal tersebut, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini perlu diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. Prinsip yang kedua yaitu penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam, telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik atau analytic touch. Prinsip yang ketiga yaitu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan ini berkaitan erat hubungannya dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung. Nah, untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintetis ini sangat penting. Dalam teknik perabaan sintesis ini dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk. Berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut, sebagai contoh dalam memahami hewan gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, tubuh, dan seterusnya. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra seperti guru, psikolog, dokter mata, dan optometris. Yang pertama adalah guru. Guru dengan kualifikasi seperti SGPLB, yaitu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 PLB, Sarjana Pendidikan Luar Biasa. S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus
yang dibutuhkan bagi anak-anak disabilitas netra, seperti pendidikan agama, musik, message, dan lain-lain. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan. Yang kedua, psikolog. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu dokter mata. Yang ketiga, dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang keempat yaitu optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Misalnya mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandang, kebutuhan media baca, tulis, dan alat bantu yang diperlukan bagi anak disabilitas netra. Selanjutnya adalah pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual, baik yang buta total maupun low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. Pertama, selalu menggunakan nama. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misalnya, "Hai Ali, ini saya Ibu Tati." Dan suruhlah teman sekelas menirukan hal yang sama. Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat. Sama seperti mereka yang terlihat, kata-kata ini harus menjadi bagian kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat. Apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal seperti katakan "sampai jumpa nanti ya". Yang ketiga, jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi. Saat menulis di papan tulis, selalu ungkapkan apa yang Anda tulis, sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Seperti kita harus menggunakan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di atas atau di belakang, di depan kanan, dan lain-lain. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. Yang keempat, hindari bertanya, apakah seorang siswa dapat melihat? Hindari bertanya pada siswa yang buta. Seperti, bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihatnya, tapi
Ganti dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan barang ini? Atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail? Yang kelima, tempat duduk. Tempat duduk yang strategis, guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkanlah siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya, matahari, atau jendela, idealnya di belakang mereka. Yang keenam, kontras. Kita harus menggunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal, dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai, dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. Yang ketujuh, ikut pimpinan. Saat anak mengantri, kita bisa melatih anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan. Misalnya, berhenti, berjalan, lurus, berputar, dan lain-lain. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Yang kedelapan, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita, dan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang kesembilan, keamanan. Pertama, pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan, lorong, atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut ataupun garis untuk latihan orientasi, mobilitas, dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ke-10, penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dari murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka sendiri. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri. Karena seorang figur guru adalah sumber suri tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal. Karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi, masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang sesuatu hal. Ada beberapa hal pembelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan. Misalnya saja, apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi, atau bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga melihat awan di langit yang biru.
Untuk itulah, maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti putaran. Misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin itu bulat, bola bulat, dan ban bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kebulatan itu berlaku untuk semua benda-benda. Karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dapat dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi, cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Miring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi, piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. Yang pertama adalah berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Yang kedua, siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, kita bisa memberikan mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda. Atau kita bisa mengadaptasi kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan dengan pengetahuan. Yang keempat, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk dapat memahami pembelajaran secara individu. Misalnya, bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain sebagainya. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler kita berikan kegiatan yang menarik, sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Yang kelima, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang ia lihat. Yang ketujuh, kita bisa memberitahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau kejutan. Yang kedelapan, perlu diingat bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seseorang, guru, atau apapun yang dikenalkan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa cara verbal. Yang kesembilan, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Kita
akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari menemukanali suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Yang ke-10, selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan, "Siapa aku?" Karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu. Seperti halnya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda dan Anda lupa siapa mereka. Yang ke-11, saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan penglihatan, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. Yang ke-12 adalah pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual supaya anak hambatan visual tersebut menemukanali temannya satu persatu dan dapat membantunya untuk mendapatkan teman. Yang ke-13, kita bisa melatih anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian yang positif mengenai dirinya dan tidak menggunakan kecacatan untuk merasa rendah diri. Dan tidak berarti kita juga bisa melibatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasaan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti dapat meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya, untuk pengembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ke-14, ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif di dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.